Apa yang ditampilkan mesin pencarian ketika mengetik Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan? Nah, seperti inilah hasilnya. Tidak ada berita terbaru yang disajikan di tampilan depan Google, pun di halaman berikutnya. Bagaimana dengan berita yang diunggah di YouTube? Sama, berita terbaru tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan diunggah pada 3 pekan lalu, 2 bulan lalu, bahkan 8 bulan lalu. Dicari di saluran YouTube DPR RI pun setali 3 uang. Tidak ada konten tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Begitu pula di YouTube TVR Parlemen yang rutin menayangkan rapat para legislator bersama eksekutif. Lalu, adakah pemberitaannya di YouTube Sekretariat Presiden? Ternyata lebih parah. Ketika diketik Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di alat pencarian, hasilnya nihil. Satupun tidak ada pemberitaan tentang lembaga yang disingkat BP Taskin itu. Beda halnya dengan Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang pembentukannya beriringan dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, ada beberapa tayangan video tentang Badan Gizi Nasional, sedangkan berita khusus BP Taskin tidak ada. Adapun pemberitaan tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang diunggah di Sekretariat Presiden menyempil dalam tayangan pengucapan sumpah Ketua MA di hadapan Presiden RI dan pelantikan pejabat negara dan pengantar Presiden Prabowo pada sidang Kabinet Paripurna Perdana. Dalam rapat Perdana Kabinet Merah Putih yang dilangsungkan pada 23 Oktober 2024, Prabowo menjelaskan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ia mengatakan, BP Taskin akan mempelajari dan mengikuti semua program pelindungan sosial serta bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pembentukan BP Taskin bukan untuk mencapuri pekerjaan kementerian-kementerian, tetapi membantu ketika ada kesulitan yang harus segera diatasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan badan baru yang dibentuk Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024. Lembaga non-struktural yang dibentuk untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ini dinakodai Budiman Sujatmiko, didampingi Notik S. Deyang dan Iwan Sumule di posisi wakil kepala. Ketiga orang tersebut merupakan tim sukses Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Saat diwawancara usai dilantik pada 22 Oktober 2024, mantan politikus PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya bahwa seluruh persoalan kemiskinan harus dapat ditekan habis dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu ngasih aspirin saja. Tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental. Jadi bagi kami, orang miskin itu harus diberdayakan. Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Kini, setelah berjalan selama hampir 9 bulan, Budiman Sujatmiko belum memperlihatkan gebrakan fundamental dalam memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Hal itu terpantau dalam akun resmi BP Taskin di Instagram. Budiman Sujatmiko dan pejabat di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan lebih sering menghadiri acara seremonial, menggelar rapat, melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, menerima audiensi, atau menjadi narasumber. Salah satu gebrakan yang dilakukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah menjalin kerjasama dengan kementerian atau badan lain. Di antaranya, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional terkait pembangunan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kolaborasi itu diklaim sebagai langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan gizi. Terkait penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan 2025-2029, Budiman mengaku sudah rampung dan akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Di dalamnya, diatur soal pemberian bantuan sosial yang hanya diperuntukkan bagi kaum lansia, difabel, dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Budiman menjelaskan, jika masih kuat untuk bekerja, maka masyarakat miskin diusulkan tidak lagi masuk kelompok penerima bantuan sosial, tapi diintegrasikan ke dalam 9 sektor usaha, di antaranya industri pangan, industri kesehatan, industri kreatif,
dan industri pendidikan. Menurutnya, selama ini masyarakat miskin terlalu dimanja oleh bantuan sosial, sehingga sulit keluar dari kemiskinan. Untuk itu, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan melibatkan masyarakat miskin ke dalam 9 sektor industri yang disusun dalam Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029. Di luar aktivitas Budiman Sujatmiko memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ada hal lain yang mencuri perhatian, terutama soal harta kekayaannya. Saat menjadi anggota DPR RI pada 2014, Budiman diketahui mempunyai harta sebanyak Rp22.140.000. Namun, dari tahun ke tahun, hartanya naik berkali-kali lipat. Semula puluhan juta, bertambah banyak menjadi ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Terbaru, pada 2024, harta kekayaan Budiman Sujatmiko sebesar Rp6,4 miliar lebih.